Alfi. Udah lama banget ya aku nggak ngupload video. Terakhir kalau nggak salah itu tahun 2020 gitu kalau nggak salah. Karena apa? Karena ya alasan klasik ya sebenarnya. Jadi pada tahun itu tuh aku udah semester akhir. Jadi aku nyelesain dulu nih tugas-tugas akhirku gitu. Dari skripsian, buat jurnal sampai yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya juga wisudanya itu baru tahun ini, baru kemarin. Nah, antara waktu-waktu itu nih kayaknya tuh kalau bikin video itu kayak nggak sempet gitu. Sebenarnya banyak waktu luangnya, cuma belum ada ide-ide nih mau bikin apa. Nah, jadi sekarang aku berusaha untuk membuat video lagi ya. Jadi sekarang aku tetap masih mahasiswa, aku masih kuliah, masih profesi. Jadi walaupun sudah wisuda nih, aku juga masih belajar lagi di kampusku. Eh, Terus sekarang aku mungkin akan mengupdate tentang kehidupanku yang saat ini gitu ya. Atau mungkin misalnya dari teman-teman nih ada yang punya ide mau dibikinin apa, mau bahas tentang apa, atau kita sharing tentang apa, boleh banget ntar kalian semua nulis di kolom komentar ya. Oh ya, gimana nih udah hampir 2 tahun ya kita dalam pandemi COVID-19 ini gitu. Kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua buat apa ya namanya, buat keliling, buat tour di asrama. Jadi selama profesi ini nih aku tinggalnya itu di asrama, asrama kampusku gitu. Nah, asrama ini sebenarnya udah fasilitas lama gitu dari kampusku. Cuma sekarang ada upgrade terbaru nih, baru tahun 2019 itu kampusku ini membangun sebuah asrama baru di mana asrama ini ditujukan untuk mahasiswi putri gitu. Nah, di sini itu nggak cuma dari mahasiswa baru aja yang masuk. Jadi mahasiswa kelas internasional ataupun mahasiswa-mahasiswa yang profesi seperti dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan dan yang lain-lain itu juga masuk ke sini gitu. Jadi boleh aja teman-teman misalkan mau daftar buat masuk sini. Nah, nanti pembahasan lebih lengkap tentang gimana sih mekanismenya atau berapa sih harganya itu nanti mungkin bakal aku bahas di video selanjutnya. Nah, untuk sekarang aku bakal ngajak teman-teman semua buat keliling-keliling. Kita lihat-lihat bareng yuk. Apa aja sih fasilitas yang ada di asrama kampusku ini? Jadi, jangan kemana-mana, kita keliling bareng. Jadi inilah asrama di universitasku. Jadi ini itu asrama baru ya, asrama putri sih terutama. Ini adalah upgrade dari asrama yang sebelumnya udah ada gitu. Jadi ini baru tahun 2019. Nah, jumlahnya itu ada 11 lantai. Tapi aku juga nggak tahu sih jumlah pasti kamarnya berapa gitu. Yang pasti banyak banget dan juga banyak yang udah diisi gitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau di sini. Di sini tuh ada mart gitu, mart kecil. Terus juga sama ada fotokopian di mana teman-teman kalau misalkan lapar, pengen makan, pengennya milk tuh bisa beli di mart itu. Atau ada tugas-tugas nih harus ngeprint, harus beli ballpoint dan yang lain-lain bisa tuh di fotokopian itu. Terus selanjutnya adalah kita ke depan dulu ya. Di sini tuh juga ada parkiran dan parkirannya tuh bener-bener luas banget, cukup sih buat teman-teman mahasiswa yang parkir di sini gitu. Nah, selain itu di sini itu juga disediain namanya sepeda gitu. Kalau misalkan teman-teman ini nggak bawa kendaraan di sini, teman-teman itu bisa pinjam sepeda dari dormitory ini gitu. Nah, jadi gampang banget kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ketika teman-teman emang nggak bawa kendaraan ke sini. Gitu. Sekarang kita lihat lebih jauh ya. Di dalamnya tuh kayak gimana sih? Nah, itu tadi yang aku bilang ada mart, ada fotokopi. Terus ini juga nih masih banyak banget sepeda-sepedanya. Jadi emang jarak antara fakultas-fakultas sama asramanya itu jauh banget gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena di sini ada sepeda dan teman-teman semua itu bisa minjem kayak gitu. Lalu kita akan menuju ke kamar atau ke atas gitu. Jadi pemandangannya bagus banget kan dari sini, apalagi dari atas. Jadi teman-teman tungguin. Oke, sekarang kita mau naik ke atas. Jadi lewat sini. Kita tekan dulu. Masuk. Tadi aku mau bilang kamar ya. Jadi kita naik ke lantai 2 dulu ya. Aku mau nunjukin sesuatu dulu. Kita naik ke lantai 2. Sampai deh. Nah, ketika kita keluar, itu ketika belok kanan, kalian bakal nemuin ini. Area yang luas banget. Dimana di sini tuh kalian bisa belajar bareng sama teman-teman kalian dan ini adalah batas dimana boleh dimasukin sama orang dari luar kalau nggak salah.
Jadi di sini kalian bisa belajar bareng, main-main bareng, atau diskusi bareng gitu. Nah ini tuh sebenarnya tuh kantin gitu ya. Cuma karena pandemi ini kan belum banyak yang kembali nih. Jadi kantinnya juga belum ada gitu. Nah kita terus lurus ke depan. Ini ada dapur. Lalu ada wastafel. Di sini juga ada kamar mandi sih, jadi teman-teman gak usah khawatir, banyak kamar mandinya. Gitu. Terus ada satu lagi nih yang unik atau spesial dari asrama ini gitu. Jadi benar-benar teman-teman di sini nggak bakal bosen sih, walaupun jauh dari fakultas ataupun ketika teman-teman keluar nanti jauh, tapi banyak banget hal yang bisa dilakuin di sini gitu. Cara bagus ya pemandangannya, lumayan lah ya untuk dilihat-lihat. Nah terus di depan itu bakal ada ruang nge-gym. Jadi teman-teman yang mau nge-gym it's okay, sangat dipersilahkan gitu. Di mana ruangannya? Nah ini sama kayak tadi nih, dimana kalau teman-teman mau belajar bareng sama teman-teman yang lain tuh bisa banget di sini. Ini juga kantin sih, tapi belum ada orangnya. Nah yang selanjutnya adalah di sini. Ini adalah ruang gym. Jadi emang masih sedikit sih alatnya, cuma ya berguna ya bagi kita yang jauh di perantauan. Kalau teman-teman mau nge-gym boleh banget pakai ini. Di situ juga buat teman-teman yang suka banget main tenis meja, bisa banget nih pakai itu. Terus keluar. Nah, di sini juga ada dapur lagi. Di sana ada musola sih. Ada musola, terus wastafel. Gitu deh. Ini adalah di lantai 2. Sekarang kita bakal naik ke lantai di mana kamar-kamar berada. Nah, seperti biasa kita bakal naik lift dulu. Oke, kita sekarang menuju ke kamar. Jadi, kita bakal lihat aja fasilitas apa aja yang ada di dalam kamar asrama ini. Kita keluar. Nah, ketika keluar, teman-teman itu di tengah itu akan ada gini kayak ruang keluarga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngobrol-ngobrol nih atau curhat-curhat nih atau ngerjain tugas kalau bosan di kamar, bisa banget duduk di sini. Nah, itu lorong kamar. Itu juga lorong kamar. Jadi di setiap lantai nanti pasti bakal seperti ini gitu. Lumayan banget kan kalau misalkan sore-sore lagi nggak ada kerjaan duduk-duduk di sini gitu. Nah kebetulan aku selantai sama mahasiswa profesi yang lain dan juga mahasiswa internasional di lantai yang ini gitu. Jadi kita bakal lihat isi dalam kamarnya seperti apa. Kita masuk ya, di dalamnya ada apa aja. Tada! Bentar mau naruh sandal dulu. Oke, jadi beginilah penampakan sekilas dari kamar ini ya, teman-teman. Jadi di depan ini ada lemari. Dimana lemari ini tuh disesuaikan, oh ya jadi satu kamar itu akan diisi sama 3 orang gitu. Nah makanya kenapa lemarinya ini ada 3, kelihatannya kecil gitu ya lemarinya. Cuma ini tuh gede banget, udah cukup kalau kalian bawa baju sekoper aja itu kayak lebih-lebih gitu. Lokasinya itu atau tempatnya itu space-nya masih banyak gitu. Nah ini lemarinya. Lanjut kita ke belok sebelah kanan. Nah di kanan ada apa sih di sini? Jadi ini tuh sebenarnya kayak kamar mandi gitu, ruang kamar mandinya. Ini ada wastafel dan juga cermin. Jadi kalian kalau mau ngaca-ngaca, siap-siap nih buat berangkat ke kampus ataupun lagi keluar kayak gitu mau lihat penampilannya oke apa enggak nih bisa di sini. Gitu. Terus kalau di sini kamar mandinya itu dibedain jadi 2. Yang pertama itu khusus untuk BAK BAB, lalu yang kedua itu khusus untuk mandi kayak gitu. Jadi ada di sebelah sini. Nah, ini itu khusus toileting gitu nih. Khusus toileting. Lalu yang kedua itu di sampingnya persis juga ini ada tempat untuk mandi. Nah, kayak gini nih. Oke, kita bakal lanjut ke tempat yang lain.
Oke, nah tadi kan 3 orang ya, sama meja belajarnya itu juga 3, bahkan tempat tidurnya itu juga 3. Jadi ini maaf ya teman-teman agak berantakan semuanya. Jadi ini mejanya itu ada 3. Ini punya temanku sekarang sih masih dihuni berdua ya. Tapi mungkin nanti bakal ada yang tambah lagi masuk kayak gitu. Nah ini mejanya, ini mejaku. Nah jadi di meja ini tuh juga ada space banyak banget gitu kan, lebar juga, dimana kalian tuh bisa naruh apapun di sini gitu. Nah ada rak-raknya, rak-raknya itu bisa kalian gunakan kalau misalkan tadi ya kalian khawatir eh, lemarinya nggak cukup buat penyimpanan. Nih kalian bisa pakai di sini nih ada rak-raknya dan itu luas banget. Ini aku buat simpen barang-barang nggak jelas gitu ya, stok-stok gitu. Nah kayak gitu, jadi nggak usah khawatir kekurangan tempat. Di sini tuh banyak banget tempat yang bisa kalian gunakan. Terus setiap kamar itu pakai AC gitu ya, jadi akan kedinginan ketika malam hari saat teman-teman tidak terbiasa menggunakan AC gitu ya. Terus di sebelah kanan itu ada tempat tidur. Nah tempat tidurnya kayak gini, satu kayak gini, yang satu itu ranjang susun bertumpuk gitu. Jadi karena 3 orang, maka karena space-nya juga nggak terlalu luas, teman-teman nanti bakal ada satu ranjang yang ranjang tumpuk gitu. Nah yang satu kayak gini. Terus ini mejanya tadi, yang ketiga. Nah dari kamar view-nya itu juga bagus banget. View-nya adalah ilalang. Iya sih, karena memang ini kan letaknya kan di dalam kampus gitu. Jadi pemandangan kalian tuh pasti bakal fakultas-fakultas yang ada di kampus ini gitu. Terus di sini juga banyak banget lampu-lampu gitu. Kalau kalian malam gitu kan nggak suka tidur dengan lampu utama gitu, bisa pakai lampu ini. Fungsinya untuk lampu tidur. Nah, lalu kita bakal ke depan. Di setiap kamar itu juga ada mini balkonnya. Jadi kayak gini. Nih, ini sebenarnya tempat ini sih kecil banget gitu ya. Ini tuh mini balkon ya, lumayan lah ya ketika kalian sumpek kayak gitu pengen menghirup udara luar, itu bisa banget di sini gitu. Tempatnya itu nggak terlalu luas, cuma it's okay lah untuk kita melihat pemandangan di depan itu. Ada kain pelku. Oke, kita tutup. Nah jadi kurang lebih untuk setiap kamar itu seperti itu. Jadi lumayan kan lah ya buat beristirahat setelah beraktivitas seharian penuh. Terus sekarang kita bakal keluar lagi, naik ke lantai 10 dan juga lantai 11. Jadi ada apa aja sih di sana? Kita bakal explore banget. Nah, ini tuh the other side-nya gitu. Jadi ada di kanan dan juga di kiri. Kayak gitu. Ini pas banget lagi jam-jam istirahat kayaknya. Jadi makanya sepi gitu. Jadi kita bakal naik lift lagi. Kita bakal lihat nih ada apa aja sih di lantai 11 dan juga 10 dari asrama ini. Masuk. Kita pencet 10 dulu ya. Nah, kalau ada yang tanya apakah asrama putra dan putri dibedakan, beda teman-teman. Jadi di sini tuh khusus asrama putri aja. Nah, asrama putranya itu nggak di sini. Asrama putranya itu sama di lingkungan universitas, cuma di lokasi yang berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bakal nyampur sama teman-teman yang cowok. Nah, ini untuk di lantai 10. Bagus banget ya, terang banget ya. Nah, ini tuh sebenarnya rooftop dari asrama ini gitu. Ada di kiri dan ada di kanan. Jadi sebenarnya itu tuh bisa dibuka, tapi jarang dibuka. Kenapa? Ya pasti dengan alasan keamanan ya. Karena ini tuh di atas sendiri gitu, dan kalau misalkan nggak ada yang melihat kan berbahaya gitu. Nah, ini pemandangannya cantik banget, bagus banget. Nah, di setiap lantai itu juga ada mini balkon yang lain gitu. Mini balkonnya itu ada di pojokan gitu. Nih, bagus ya, ini tuh salah satu spot instagramable tahu di asrama ini gitu, karena putih banget gitu, cerah banget. Kalau misalkan
suasananya lagi mendukung, lagi bagus, itu bagus banget buat foto. Nah, ini ada hidran. Setiap lantai juga pasti adalah tangga daruratnya gitu ya. Jadi nggak usah bingung, di kanan dan juga di kiri itu pasti ada tangga daruratnya. Terus ini tuh mini balkonnya gitu. Ini nggak dibuka ya, soalnya tadi dengan alasan keamanan. Nah itu bisa lihat, itu kalau nggak salah Fakultas Farmasi ya. Bisa dilihat ya dari sini, bagus banget gitu. Kalian tuh kalau misalkan bosen mau olahraga ringan atau apa, bisa banget pakai ini nih, karena itu luas balkonnya gitu. Nah, oke, sekarang kita akan naik ke lantai paling atas dari asrama ini. Oke, sekarang kita masuk lagi dan menuju ke lantai 11. Oh iya, 2 lantai ini 10 11 itu kayaknya belum ada penghuninya ya, karena masih ada proses perbaikan. Jadi menunggu juga mungkin mahasiswa baru untuk datang ke universitas, nanti akan ditempati. Jadi masih sepi gitu. Nah, ini adalah lantai 11. Dimana ini adalah lantai tertinggi dari asrama ini. Semakin tinggi jelas pemandangannya semakin bagus banget kan tuh. Lihat sendiri, bagus banget gak sih pemandangannya? Mantap deh. Nah, sama sih sebenarnya, di kanan dan juga di kiri ini ada kamar-kamar gitu. Cuma belum ada yang menghuni. Dan fasilitasnya juga sama aja sih gitu. Terus teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan takut sendirian, enggak. Kalian nanti kalau misalkan masuk juga pasti akan ditempatkan di lantai yang ada penghuninya dulu, baru nanti akan memenuhi atas-atasnya seperti itu. Nah, tadi itu kita udah keliling-keliling ya di asrama kampusku, dimana dari lantai dasar bawah kita naik ke kamar. Sebelum itu kita naik dulu ke tempat berkumpul, belajar bareng, ada dapur juga, ada musola juga, ada tempat gym juga, terus sampai masuk ke kamar-kamar. Terus juga selanjutnya itu kita naik ke lantai-lantai tertinggi gitu. At least lantai-lantai yang lainnya seperti lantai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nggak ada 12 deh ya, sampai 11 itu sama gitu, isinya adalah kamar-kamar gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman tanya ini, kenapa sih akhirnya milih buat masuk asrama, atau kenapa sih akhirnya di asrama gitu? Banyak banget alasannya teman-teman, karena sebenarnya kan aku udah mahasiswa profesi ya sekarang, dimana masa studiku itu nggak lama lagi gitu, cuma setahun gitu masa studinya. Tinggal menempuh pendidikan lanjutan untuk mengambil gelar dari aku sendiri gitu ya kan. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita dengar kan stigma kalau misalkan masuk ke asrama itu tuh banyak banget aturannya, banyak banget hal-hal yang harus dipatuhi, banyak banget hal-hal yang harus dijauhi kayak gitu. Ya emang iya, tapi tujuannya itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri kayak gitu. Nah, untuk di asrama ini sendiri itu aku pilih karena yang pertama itu karena asrama baru ya, jadi pengen menikmati vibes-nya juga. Terus yang kedua itu karena harganya pasti lebih murah harganya, karena satu kamar diisi dengan 3 orang, kita bisa dapat harga dengan paling murah gitu dibanding jika kita kos kayak gitu. Mungkin nanti aku bakal next bikin video tentang biaya hidup nih di Surabaya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah alasan keamanan pasti, dimana kalau di dalam fakultas di dalam universitas itu pasti akan terjamin sekali keamanannya, karena universitas sendiri itu pasti punya sistem pengamanan. Asrama ini punya sistem pengamanan juga, setiap lantai ada CCTV-nya, jadi kita pasti ngerasa aman banget kayak gitu. Yang keempat adalah dekat dengan fakultas, jadi ketika ada urusan atau apapun kayak gitu menuju ke fakultas itu dekat banget, jadi nggak perlu waktu lama-lama lagi. Aku pun sendiri di sini tuh nggak membawa kendaraan, jadi aku akan meminjam sepeda tadi yang ada di bawah untuk ke fakultas gitu, jadi bisa hemat biaya lagi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah relasi sih teman-teman, karena aku tadi bilang juga ya kalau misalkan di asrama ini tuh mahasiswanya itu beragam dari mana-mana gitu, bahkan ada mahasiswa internasionalnya juga, jadi kita bisa nambah relasi nih baik sama adik tingkat ataupun kakak tingkat kayak gitu, jadi lebih banyak kenalannya, lebih banyak temannya kayak gitu. Terus kalau masalah makan, teman-teman misalkan bingung ya, Kak tadi kan itu kantinnya nggak ada, terus makannya gimana? Jangan khawatir teman-teman kalau buat makan. Selain kalau misalkan teman-teman bawa kendaraan, pasti bisa cari sendiri ya. Terus juga dengan teknologi yang saat ini itu kan banyak banget aplikasi ojek online ataupun yang menyediakan makanan pesan antar kayak gitu. Jadi ya dengan cara itu. Terus juga
yang kedua dengan cara masak tadi karena ada dapurnya. Jadi teman-teman bisa kayak hari Minggu gitu keluar buat belanja. Terus nanti disimpan di dalam kulkas. Nah, tinggal kita masak nih setiap harinya kayak gitu. Terus juga ada catering. Nah, catering ini yang akan memudahkan banget sih. Cateringnya tuh sehari 2 kali tapi. Jadi ada di pagi sama ada di sore kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pesan apa kayak gitu nanti bakal dianterin. Jadi tuh enak banget di asrama. Bukan berarti kita terkekang gitu ya, enggak. Karena ya kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau misalkan dia pengennya bebas ya mau pilih ke kos atau ke kontrakan itu juga boleh. Karena kalau aku sebenarnya jujurly aku tuh orangnya di rumah terus kayak gitu, jadi jarang banget keluar. Makanya aku nyaman dengan ketidur aku nyaman dengan tidur seperti itu karena capek kalau misalkan habis profesi gitu kan, habis di rumah sakit aku pasti akan pulang buat istirahat seperti itu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin aku buat keliling ini, kita lihat bareng-bareng asramanya itu seperti apa, fasilitasnya apa aja, dan juga apa sih benefitnya kalau misalkan kita masuk asrama. Nah, karena ini adalah videoku lagi yang aku upload setelah aku lama banget nggak ngupload nih, boleh nih buat teman-teman kalau misalkan ada ide konten yang mau aku lakukan atau kita mau sharing banget bareng-bareng, boleh nih ditulis di kolom komentar ya, jadi kita bisa lebih dekat. So, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.